Melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Aceh akan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2022. Musrembang lawitnya berbeda dengan tonton likut akibat pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia. Tatap muka beralih menjadi virtual demi menjaga protokol kesehatan. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yang dilakukan oleh Bapeda ini terus berubah dari waktu ke waktu. Hal ini pula mengubah pola kerja sehingga apa yang dahulunya bisa kini tidak bisa dilakukan lagi. Permendagri 90 tahun 2019 telah disempurnakan melalui Kemendagri 0503708 tahun 2020 yang memperjelas nomenklatur dan kewenangan untuk menghindari tumpang tindihnya pembangunan dan kejelasan dalam pengelolaan aset. Bapeda Aceh sendiri telah mengalami dinamika yang panjang terkait perencanaan pembangunan Aceh. Bapeda era Majid Ibrahim, dananya sangat terbatas dengan sistem regulasi dan dokumen yang sederhana. Hal ini tentu berbeda dengan masa Ibrahim Hasan dan Syamsuddin Mahmud yang pendanaannya berbasis zonasi. Begitu juga masa berikutnya, yaitu masa otonomi sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini. Dengan UUPA yang didukung dana otsus, berbeda pula pola perencanaannya akibat adanya kanun dana otsus. Bahkan perubahan terus terjadi ketika lahir e-planning, di mana perencanaan dipisahkan dengan penganggaran sejak tahun 2014. Kini lahir pula e-budgeting atau SIPD yang menuntut integrasi perencanaan dan penganggaran. Siklus perubahan itu mengharuskan menghilangkan semua khayalan kemudahan pengelolaan pembangunan sehingga dapat memastikan semua perencanaan dan penganggaran senantiasa tepat waktu, siap saji, tidak cacat dalam kandungan, bebas temuan, dan lebih utama bermanfaat bagi 5,2 juta rakyat Aceh. Selama ini, karena abai dalam perencanaan dan penganggaran, akibatnya kritik datang bertubi-tubi. Pemerintah Aceh terus diposisikan gagal mengelola dana otsus untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Sekalipun ragam penjelasan bisa disampaikan, namun karena struktur perekonomian Aceh belum kuat yang membuat investasi belum tumbuh otomatis, bukti kesejahteraan belum nyata ada di depan mata. Ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai. Namun, mau tidak mau, saat ini pemerintah Aceh harus mengakhiri penyakit seharusnya, semestinya, pokoknya, atau petamong dile ente tapi ketema. Perencanaan selalu diawali dengan dawa-dawi non-teknis dan tuwo substansi. Akibatnya, meski pengesahan APBA sudah tepat waktu, namun penyakit revisi tunggu APBA perubahan, dokumen belum selesai, dan lainnya membuat jadwal jadi molor. Taktuk terlambat sehingga putus kontrak, yang juga akhirnya muncul masalah tidak fungsional dan terbengkalai. Perlunya koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan merupakan suatu keharusan agar terciptanya sinergitas dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan program prioritas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Program tahunan harus difokuskan dan mengacu pada pencapaian target RPJM yang diregulasikan melalui kanon. Mari kita wujudkan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan para pejabat. Ini hanya dapat diwujudkan dengan daya dukung yang jelas dan terang, legalitas usulan yang sah dan meyakinkan, serta prioritas sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kabupaten kota dengan pemerintah Aceh harus satu persepsi mewujudkan hal ini.